Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Selena Membang dengan NIM 2025-32002 dari kelas A Sistem Informasi. Saat ini saya akan melakukan analisis dan menjawab 10 soal UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh Bapak Nasril Sani Eskom Mkom. Baik, di sini ada 10 topik yang akan dibahas. Langsung saja pada topik yang pertama, yaitu Business Intelligence. Soalnya itu sebuah perusahaan retail memiliki data penjualan yang sangat banyak, sehingga manajer kesulitan mengetahui produk terlaris dan tren penjualan setiap bulan. Analisislah bagaimana Business Intelligence dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pertama-tama itu kita akan membaca situasi yang ada, di mana data penjualan retail itu sangat banyak, tetapi manajer kesulitan untuk menangkap produk terlaris dan tren bulanan hanya dari laporan mentah. Sehingga akar masalahnya itu bukan berada pada kekurangan data, malahan itu ada pada data yang lebih berupa data mentah yang tidak pernah diolah, sehingga informasi yang punya itu tidak dapat dibaca dengan baik. Nah, peran business intelligence dalam hal ini itu yang pertama menggunakan data warehouse dan data mining, di mana BI mengumpulkan dan mengolah data transaksi harian menjadi struktur yang siap dianalisis. Yang kedua, BI dapat membuat dashboard yang real time, di mana tren penjualan bulanan dan daftar produk terlaris itu dapat tersaji secara otomatis tanpa menunggu rekap manual berhari-hari. Dan yang terakhir itu ada keputusan yang dihasilkan itu lebih cepat dan berbasis data, karena manajer dapat menambah stok produk laris, menghentikan produk yang tak laku, atau menyesuaikan promosi yang lebih cepat melalui penggunaan business intelligence. Selanjutnya pada slide kedua itu berfokus pada enterprise research planning. Di sini soalnya itu ada sebuah perusahaan ingin menggunakan aplikasi yang berbeda pada bagian penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan, sehingga sering terjadi perbedaan data. Jelaskan bagaimana ERP atau Enterprise Resource Planning dapat mengintegrasikan proses bisnis dan manfaat yang diperoleh dari perusahaan. Sebenarnya akar masalah pada kasus ini adalah setiap bagian mulai dari penjualan hingga keuangan itu bekerja dengan aplikasi yang berbeda dengan basis data yang terpisah atau sendiri-sendiri. Sehingga fungsi dari ERP sendiri di sini itu untuk menyatukan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem dan satu basis data terpusat. Pada saat transaksi terjadi, angka penjualan akan dicatat, sistem secara otomatis akan memperbaharui, dan itu akan memicu proses pembelian jika stok data menipis, dan mencatat transaksi tersebut di modul keuangan. Sehingga semua itu hampir terjadi tanpa input ulang secara manual di setiap bagian. Sehingga manfaat yang diterima itu perusahaan dapat konsisten dengan data yang ada di tiap divisi, sehingga proses kerja itu lebih efisien karena tidak ada lagi entry data ganda. Juga pelaporannya itu lebih cepat dan akurat, bahkan koordinasi antar departemen itu lebih baik karena semua pihak melihat data yang sama. Selanjutnya itu pada slide berikutnya, yang berfokus pada Knowledge Management System atau KMS, di mana di sini soalnya sebuah perusahaan sering kehilangan pengetahuan karena banyak karyawan senior yang pensiun. Analisislah mengapa perusahaan memerlukan Knowledge Management System dan jelaskan manfaatnya bagi organisasi. Pertama-tama kita akan menganalisis dulu. Pada saat ada karyawan yang pensiun, maka ada beberapa hal yang hilang. Yang pertama itu pengalaman dalam menyelesaikan masalah selama bertahun-tahun. Yang kedua itu hubungan personal dengan klien dan pemasok. Dan yang ketiga itu ada tacit knowledge, yang dimana itu adalah pengetahuan tak tertulis yang hanya tersimpan di kepala orang-orang yang sudah pensiun dan berpengalaman. Sehingga jika hal ini tidak didokumentasi, perusahaan sering mengulang kesalahan yang sama dan kehilangan efisiensi yang pernah tercapai. Nah, peran penting knowledge management system di sini itu ada tiga. Yang pertama, basis pengetahuan dan SOP, itu untuk mendokumentasikan solusi, prosedur, dan pengalaman kerja secara sistematis. Yang kedua,
itu menjadi forum diskusi dan mentoring, di mana hal ini dapat mendorong karyawan senior untuk berbagi pengalaman sebelum benar-benar pergi dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir itu manfaat organisasi yang diberikan itu memberikan kesinambungan operasional, onboardingnya itu lebih cepat, dan inovasi dari kombinasi pengalaman. Selanjutnya itu ada Key Performance Indicator atau KPI, di mana soalnya itu ada manajemen ingin mengukur keberhasilan divisi penjualan setiap bulan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan KPI dan berikan 3 contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Pertama-tama itu saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari KPI itu sendiri, di mana KPI adalah indikator kuantitatif untuk menilai sejauh mana seorang individu, sebuah tim, atau sebuah divisi mencapai target kinerja yang selaras dengan tujuan strategis perusahaan yang bertugas untuk mengubah kinerja kualitatif menjadi angka yang bisa dipantau secara berkala. Nah, di sini ada 3 contoh KPI di divisi penjualan. Yang pertama itu total penjualan versus target, di mana hal ini untuk mencapai angka penjualan atau revenue bulanan secara langsung dibandingkan dengan target. Yang kedua ada conversion rate, di mana ini digunakan untuk melihat tingkat konversi prospek menjadi pelanggan untuk mengukur efektivitas closing, bukan sekedar jumlah leads. Dan yang terakhir itu ada customer retention rate untuk mengukur tingkat pembelian berulang pelanggan yang mengukur kualitas hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada balance scorecard. Untuk soalnya itu, selama ini perusahaan aja menilai keberhasilan berdasarkan keuntungan. Analisislah mengapa perusahaan perlu menggunakan balance scorecard dan jelaskan 4 perspektif yang digunakan dalam metode tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu baginya seperti yang ada di soal itu menjadi 4 perspektif. Yang pertama, di segi finansial, itu bagaimana sebuah perusahaan terlihat di mata pemegang saham, yaitu profitabilitas dan pertumbuhan pendapatannya. Yang kedua itu dari pandangan customer, di mana bagaimana perusahaan terlihat di mata pelanggan yang meliputi kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya itu ada internal business process, itu proses apa yang harus dikuasai agar unggul dari segi efisiensi produksi hingga kecepatan layanan. Lalu ada learning and growth, di mana ini untuk menilai kemampuan perusahaan dari segi mana mereka terus belajar dan berinovasi, yang meliputi kompetensi karyawan dan budaya kerja. Pentingnya balance scorecard ini untuk membentuk rantai sebab akibat, di mana karyawan yang terus berkembang itu akan memperbaiki proses internal, sehingga proses internal yang baik ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pelanggan yang puas pada akhirnya akan mendorong hasil keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga balance scorecard hanya akan efektif bila perusahaan benar-benar disiplin mengukur dan meninjau keempat perspektif ini secara berkala. Selanjutnya itu ada supply chain management atau SCM, di mana soalnya itu sebuah perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang dari pemasok hingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Jelaskan bagaimana SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan. Keterlambatan pengiriman pemasok membuat pelanggan itu menunggu lama, sehingga itu dapat menunjukkan lemahnya koordinasi dan visibilitas di sepanjang rantai pasok. SCM ini mengintegrasikan alir barang, informasi, dan keuangan di seluruh rantai. Dan untuk menjawab ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada visibilitas transparan, di mana itu ada status pesanan dan stok pemasok itu terpantau lebih jelas menggunakan supply chain management. Yang kedua ada peramalan permintaan, di mana demand forecasting yang lebih akurat digunakan pada supply chain ini untuk mengurangi kesalahan input stok yang ada. Dan yang terakhir ada pendeteksi risiko lebih awal pada supply chain. Ini untuk mengantisipasi keterlambatan lewat pemasok cadangan dan melakukan penjadwalan ulang. Selanjutnya ada bullwhip effect. Soalnya adalah sebuah minimarket memesan barang dalam jumlah yang besar karena memperkirakan permintaan akan meningkat. Tetapi ternyata permintaan tetap normal sehingga stok menumpuk di gudang. Analisislah penyebab terjadinya bullwhip effect dan berikan solusi untuk mengurangi dampaknya. Di sini, perubahan kecil pada permintaan konsumen ini menyebabkan distorsi yang semakin membesar saat bergerak dari retailer ke distributor lalu ke produsen. Penyebabnya ini karena
pemesanan itu besar berdasar perkiraan pihak tanpa data yang real, sehingga kesalahan forecast tidak dikoreksi, mulai dari batch ordering, reaksi berlebih pada promosi, order gaming karena takut kehabisan stok. Nah, solusi dari masalah ini adalah berbagi data penjualan aktual atau POS dengan pemasok, lalu memperkecil ukuran dan memperpendek siklus order, sehingga itu akan menghindari promosi yang mendadak. Lalu yang terakhir itu menerapkan collaborative planning, forecasting, dan replenishment atau CPFR. Selanjutnya itu ada Gantt chart. Jadi di sini soalnya adalah sebuah tim proyek akan mengembangkan aplikasi inventory selama 4 bulan. Jelaskan fungsi Gantt chart dalam manajemen proyek serta informasi apa saja yang dapat ditampilkan pada Gantt chart. Dapat dilihat pada PPT saya itu ada contoh Gantt chart yang menampilkan waktu beberapa bulan dan apa saja yang dipetakan di Gantt chart ini. Fungsi utama dari Gantt chart ini untuk membantu perencanaan jadwal, pemantauan progres, serta komunikasi timeline proyek kepada tim dan stakeholder. Informasi yang ditampilkan pada Gantt chart itu mulai dari daftar tugas, tanggal mulai dan selesai, ketergantungan antar tugas, milestone, penanggung jawab, siapa saja yang bertanggung jawab dari tugas-tugas ini, dan presentasi progres. Selanjutnya ada Human Resource Information System atau HARIS. Di sini soalnya itu sebuah perusahaan masih mengelola data absensi, cuti, dan penggajian secara manual. Jelaskan bagaimana HARIS dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Di sini kita akan membaca situasinya seperti sebelumnya, di mana pengelolaannya itu masih manual. Karena itu akan menjadi kerentanan terjadi salah hitung, lambatnya diproses, dan minim transparansi. Sehingga karyawan tak tahu pasti sisa cuti yang ada dan harus menunggu lama untuk memastikan slip gaji yang benar. Nah, fungsi dari human resource dan perannya di sini itu yang pertama memberikan absensi dan cuti otomatis, di mana kehadiran itu tercatat otomatis lewat aplikasi atau adanya presensi digital. Selanjutnya itu ada saldo cutinya itu terhitung atau terpotong otomatis begitu disetujui. Lalu yang kedua itu penggajian yang berbasis rumus, di mana perhitungan gaji konsisten itu sesuai rumus yang ditetapkan, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan manusia. Lanjut itu ada portal self-service karyawan. Di sini karyawan mengajukan cuti atau melihat slip gaji sendiri tanpa berulang kali bertanya pada staf HR, dan hal ini akan membantu efisiensi dari segi kinerja HR itu sendiri juga. Nah, manfaat yang ditimbulkan dengan menerapkan Human Resource Information System di perusahaan ini itu yang pertama, efisiensi waktu tim HR seperti yang disebutkan sebelumnya, akurasi data terjamin, dan siap untuk menganalisis perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada studi kasus integrasi informasi manajemen. Di sini soalnya itu lumayan panjang, sebab perusahaan distribusi memiliki permasalahan berupa data yang tidak terintegrasi, stok barang yang sering berlebih, keluhan pelanggan meningkat, dan pemimpin perusahaan kesulitan memantau kinerja setiap divisi. Rancanglah solusi sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut, dengan menentukan sistem yang akan digunakan seperti ERP, CRM, SCM, BI, HARIS, atau KMS, fungsi masing-masing sistem, serta manfaat yang diperoleh perusahaan. Di sini ada 4 masalah dari soalnya itu. Yang pertama, datanya tidak terintegrasi, stok yang ada berlebih, keluhan pelanggan meningkat, bahkan pimpinan yang sulit untuk memantau kinerja. Nah, karena 4 tadi ini kita akan menggunakan 4 rancangan sistem juga. Yang pertama itu SCM. Di sini fungsinya untuk mengelola arus barang dan peramalan permintaan yang akan menekan stok berlebih. Yang kedua itu ada CRM. Ini berfungsi untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan pelanggan secara terstruktur. Selanjutnya itu ada BI yang merancang kinerja dashboard real time tiap divisi bagi pimpinan. Dan hal ini dapat membantu pimpinan dalam memantau kinerja uh, para karyawan yang ada. Selanjutnya itu ada ERP.
yang merupakan fondasi utama dari solusi yang ada. Hal ini akan menyatukan data master dan transaksi inti berupa penjualan, pembelian, stok gudang, bahkan keuangan yang ada. Dan hal ini akan menjawab masalah data yang tak terintegrasi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang menjadi kesimpulan saya dari 10 kasus di atas, satu benang merah yang selalu muncul. BI, IRP, KMS, dan SCM maupun HRS hanya akan berdampak nyata jika didukung dengan data yang bersih, budaya kerja yang terbuka lintas divisi, dan komitmen manusia untuk benar-benar menggunakan sistem tersebut dalam pengambilan keputusan. Saya Dinda Sileno Membang dengan NIM 2025 32002, pamit undur diri. Terima kasih.